One, two, three. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kita, Tifa dan Sally mau membahas terkait proyek pembuatan donat. Nah, donat ini ternyata menyimpan banyak misteri. Dari sebuah donat aja kita tuh bisa mempelajari aspek biologi dan kimianya. Apa aja ya itu? Oke, so without any further ado, kita langsung ke prosedur. Nah, ini dia alat dan bahan yang kita perlukan. Untuk alatnya, di sini kita butuh mangkok besar dan kecil, timbangan, whisk, plastik, saringan, kain bersih, spatula, sebenarnya ada wajan, nampan, dan baskom juga, cuma sayangnya nggak kefoto ya. Untuk bahan adonan donatnya sendiri kita membutuhkan tepung terigu, gula pasir, garam, ragi instan, 2 telur dan susu UHT, mentega, serta minyak goreng. Langkah pertama, menimbang tepung terigu sebanyak 500 gram dan gula pasir sebanyak 70 gram. Kemudian keduanya dituang dalam baskom. Kemudian timbang 2 telur dan susu UHT seberat 285 gram. Lalu aduk menggunakan whisk hingga rata. Setelah itu timbang garam sebanyak 6 gram. Setelah itu tuang langsung ke dalam baskom. Kemudian tambahkan ragi instan sebanyak 6 gram yang sebelumnya sudah dilarutkan dengan campuran susu. Nah, tuangkan campuran susu dan telur ke dalam baskom. Aduk hingga adonan rata. Setelah rata, tambahkan mentega sebanyak 45 gram dan kemudian aduk adonan hingga rata dan kalis. Proses pengadukan ini cukup lama ya. Nah, untuk mempermudah proses, kita pindahkan adonan ke nampan dan menambahkan sedikit tepung, dan setelah itu kita uleni sampai kalis. Kalau sudah cukup kalis, kita pindahkan adonan ke mangkok dan setelah itu tutup menggunakan plastik. Kita akan membiarkan adonan seperti ini selama 1 jam untuk proses pengembangan. Proses ini dapat terjadi karena ragi instan mengandung Saccharomyces cerevisiae yang dalam proses fermentasi dapat menghasilkan etanol dan CO2. 1 jam telah berlalu, kita kembali pindahkan adonan ke nampan untuk kita uleni sekali lagi agar tidak terlalu banyak udara yang tersimpan di dalam adonan. Kalau sudah, kita bagi adonan itu ke dalam beberapa bagian kecil, setelah itu kita bentuk bulat-bulat. Setelah itu, adonan bulat-bulat ini kita kembali diamkan selama sejam. Setelah sejam, kita kembali bentuk adonan untuk menghindari banyaknya udara yang tersimpan di dalam adonan. Setelah itu, kita kembali diamkan selama 30 menit. Setelah itu, siapkan wajan berisi minyak yang dipanaskan untuk menggoreng donat. Goreng hingga permukaan donat berwarna golden brown. Kalau sudah, kita siapkan topping pertama untuk donat kita, yaitu lotus.
sekarang move on ke topik kedua, yaitu white chocolate. And here's finally done. Tada! Dan kita udah selesai. Nah, ini sekarang waktunya kita uji kandungannya. Hai, sudah di lab. Nah, sekarang waktunya kita ambil sampel dari donat, kita masukin satu-satu ke tabung reaksi. Oh ya, lupa. Jadi ini untuk urutan uji kandungannya, dari kanan ada Vehling, Benedict, Tollens, terakhir Lugol. Kita start dari Vehling dulu. Nah, kita masing-masing ambil Vehling A dan B sebanyak 1 mili, dan yang kemudian kita bisa campurkan ke tabung reaksi. Nah, setelah itu panaskan ke dalam water bath, habis itu didinginkan, setelah itu amati perubahan warna yang terjadi. Lanjut, yang kedua kita uji Benedict. Nah, sama seperti yang tadi, kita masukkan 5 tetes Benedict ke dalam tabung reaksi. Nah, panaskan tabung reaksi ke dalam water bath. Lanjut ke uji yang ketiga, yaitu uji Tollens. Masukkan 5 tetes reagen Tollens seperti sebelumnya ke dalam tabung reaksi. Kemudian dipanaskan kembali ke dalam water bath. Kita nggak tahu kenapa tiba-tiba videonya mati, tapi pokoknya kita sudah uji Lugol. Nah, dari uji kandungan ini dapat disimpulkan bahwa donat kita 100% mengandung karbohidrat berjenis polisakarida. Apa sih itu polisakarida? Nah, polisakarida ini adalah karbohidrat yang memiliki polimer yang panjang dan tersusun dari ratusan monosakarida, hasil dari reaksi polimerisasi kondensasi, yang merupakan polimer yang terbentuk dari adanya reaksi monomer satu dengan lainnya melalui proses pelepasan molekul. Segitu dari kita, kapan-kapan lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.